Hai semuanya, masih dengan suasana Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78. Mungkin sebagian besar dari kita ingat di tahun 2017 Pak Jokowi memberikan satu buah sepeda kepada siswa SD yang menjawab pertanyaan tentang ikan dari Pak Jokowi. Kemudian di tahun ini Ibu Sri Mulyani dan Mas Kaisang mendapatkan hadiah yang sama, yaitu sepeda, karena menang acara lomba kostum terbaik di upacara 17 Agustus di Istana Negara. Apakah mungkin siswa tersebut sama dengan Ibu Sri Mulyani atau Mas Kaisang? Hidup tidak hanya tentang bersyukur, tapi kita juga harus melihat dari berbagai sisi. Selamat pagi semuanya. Untuk hari ini saya akan bahas apa saja yang akan kita butuhkan selama kita memelihara sulcata kita. Itu untuk menjaga kesehatan dan estetika dari sulcata yang kita miliki, dan untuk pengobatan seperti apakah ada yang kita butuhkan, kita bisa lihat di video berikut. Oke, untuk yang pertama kita ada pelet ya. Ini pelet tortoise food. Ini khusus untuk kura-kura darat. Cara menggunakannya adalah dengan merendam terlebih dahulu ke dalam air panas atau air hangat sebelum kita memberikan ke kura-kura yang akan kita kasih makan. Fungsinya untuk apa? Fungsi pelet ini adalah sebagai penambah nutrisi di samping kita memberikan sayur dan buah. Untuk di pelet itu sebenarnya nutrisinya itu sudah lengkap ya. Di sini sudah ada komplit dengan nutrisi yang seimbang, itu sudah termasuk vitamin, kalsium, mineral, dan ini mempunyai rasa yang sangat disukai oleh kura-kura ya. Kemudian untuk pelet sendiri itu juga berbeda-beda, tergantung pelet yang kita pakai. Nah, itu dia memiliki kandungan, ada yang memiliki kandungan nutrisi yang tinggi juga, ada yang berkecukupan, dan yang jelas itu sangat direkomendasikan untuk kura-kura. Di sini juga ada cara pemakaian dan fungsinya ya. Untuk fungsinya, makanan ini sangat tinggi nutrisi, direkomendasikan untuk tortoise dan turtle, menjaga performa tubuh binatang kesayangan. Kemudian ini untuk diet yang ideal juga ya bagi reptil, supaya kura tidak menimbulkan piramiding. Nah, apa itu piramiding? Ya, itu salah satu penyakit dari kelebihan nutrisi ya yang ada pada kura-kura. Oke, untuk berikutnya ada ini ya. Jadi ini adalah nutrisi tambahan. Ini adalah tulang sotong. Ini berfungsi untuk menambah kalsium bagi baby sulcata yang kita miliki. Ini digunakan dengan cara diberikan atau ditaburkan ke dalam sayur yang akan dimakan kura-kura kita. Nah, untuk kadar atau dosisnya itu saya biasa gunakan segini ya. Ini cukup sedikit untuk tiap kali makan. Dan ini bisa diberikan 2-3 kali dalam seminggu ya. Ini sudah cukup, karena apabila terlalu banyak ini juga akan menimbulkan piramiding bagi kura-kura kita. Nah, itu nanti cangkangnya dia menjadi seperti menggunung ya, atau seperti piramid. Nah, itu tentunya akan menurunkan nilai jual dari kura-kura. Kemudian untuk satu lagi yaitu pakan. Itu umumnya kita gunakan sayuran hijau ya, seperti sawi, pakcoy, terus kemudian bisa juga selada. Itu tiga itu cukup baik untuk keseharian atau daily rutin dari pakan kura-kura yang kita miliki. Selain itu, buah juga ada pepaya bisa, kemudian tomat, tapi
jangan terlalu sering juga kalau untuk buah pemberiannya. Nah, kemudian ada juga ini, ada minyak reptil seperti ini. Ini untuk apa? Ini digunakan sebagai pelembab ya, utamanya ini untuk pelembab bagi kulit reptil atau kura-kura. Ini bisa diberikan dengan cara menyemprotkan ke bagian tubuh kura-kura, kemudian kita oles-oles. Nah, untuk pengolesannya itu tidak usah terlalu banyak ya, itu secukupnya saja, yang penting dia merata. Nah, nanti hasilnya cangkang kura kita akan menjadi glowing ya, atau bersinar. Nah, itu juga menjaga kelembapan dan salah satu metode yang dipercaya untuk mencegah piramiding. Nah, selain itu juga bisa dicampur dengan pakan ya, ini pada sayur, pelet atau lainnya ya, atau bisa untuk reptil seperti iguana, ini juga bisa digunakan. Nah, kemudian ini fungsinya di sini ada, ini juga untuk memperlancar buang air besar pada kura ya, dan ini juga bisa sebagai suplemen makanan. Kemudian ini juga untuk mencegah bladder stone. Satu lagi kita ada ini adalah obat tetes mata ya. Nah, ini sangat rawan dan sangat bahaya ya, karena waktu itu kita mengalami salah satu dari kura-kura saya itu sakit mata dia, dan setelah sakit matanya selalu terpejam ya, dan kondisinya dia selalu lemas, selalu mencari tempat di pojokan, dan nafsu makan otomatis dia akan kurus. Kemudian juga untuk perilakunya juga berubah ya, jadi menunjukkan potensi-potensi tidak sehat. Nah, itu kita bisa teteskan sehari cukup 2 tetes, itu saya biasa lakukan di sore hari. Nah, untuk biasanya sih ini juga digunakan untuk menjaga kesehatan juga ya, apabila terdapat tanda-tanda kura-kura untuk sakit mata. Nah, kita bisa berikan ini secara langsung. Jadi itu diberikan bisa juga sebelum parah, karena ketika parah kita harus mengeluarkan biaya yang lebih untuk ke dokter hewan. Nah, mungkin ini tadi beberapa nutrisi dan pakan ya yang perlu kita siapkan sebelum kita memelihara kura-kura atau ketika kita memelihara kura-kura. Nah, kenapa ini perlu disiapkan ya? Tentunya ini untuk menjaga kura kita tetap sehat dan tidak menyebabkan biaya yang berkembang untuk setelahnya. Nah, mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya.